Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian suluk online yang semoga Allah rahmati. Insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit tentang surat Al-Fatihah. Kita beranjak dari hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Ini surat penting yang kita baca setiap hari dan kita coba mengelaborasi makna untuk kita bisa implementasikan, kita bisa hayati dalam keseharian. Jadi menurut kabar dari Rasulullah SAW, Allah Ta'ala berfirman bahwa beliau membagi surat Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Satu bagian untukku, kata Allah Ta'ala, dan satu bagian untuk hambaku. Yang menarik dalam hadis ini, pembagiannya adalah seperti berikut ini. Saya gambarkan skemanya. Jadi Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Ayat pertama tidak disebut di situ. Jadi kalimat basmalah atau bismillahirrahmanirrahim itu merupakan umul kitab. Jadi kalau dalam paper itu ini kitab utama yang kemudian ayat-ayat lain dan bahkan dikatakan seluruh isi Al-Quran adalah penjabaran dari umul kitab ini. Coba bayangkan. Sedemikian dalamnya ilmu yang terkandung di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikatakan kalau orang arif itu menelaah satu persatu hurufnya saja ada 7 kedalaman makna. Jadi ayat-ayat yang muncul, 6 ayat selanjutnya dalam Al-Fatihah adalah penjabaran dari dengan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Seluruh isi Al-Quran, seluruh semesta, kita manusia dicipta dalam surah Rahman itu juga salah satu asma yang terkandung di dalam kalimat basmalah. Jadi dua bagian itu adalah bagian untuk Allah Ta'ala, disimpan dalam 3 ayat awal. Dalam hadis lain dikatakan begini, jadi dalam pembagian 2 itu ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat, itu kenapa harus ada jeda antara membaca satu ayat dengan yang lain. Jadi auzubillahiminasyaitonirrajim, begitu kita membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, itu Allah menjawab dengan berkata, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku mengulangi pujian untukku. Lalu kita membaca Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Itu 3 ayat yang untuk Tuhan. Kemudian sampai kepada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini adalah disebut ayat barzah karena untuk keduanya ini adalah antara diriku dan hambaku. Begitu kata Allah. Dan untuk hambaku sesuai apa yang dia minta. Maka ayat selanjutnya adalah untuk hamba itu. Bagian yang kedua. Jadi kita meminta ihdinas syiratal mustaqim. Itu yang kita minta. Kemudian dijabarkan di ayat ke-7. Apa itu syiratal mustaqim? Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu. Jadi 2 bagian ini suatu hal yang konsisten di seluruh Al-Quran. Ada bagian untuk sang pencipta, ada bagian untuk ciptaannya. Selalu dibedakan seperti itu karena dia sang pencipta laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Tapi yang menarik adalah ini kisah cinta antara sang pencipta dan ciptaan. Bagaimana bisa menggabungkan, menyatukan jadi satu hati yang merindu antara 2 hal yang sangat jauh. Nah, inilah kisahnya. Dia yang ingin dikenal, tapi gimana kita ciptaan yang bodoh dan jauh dan tidak tahu apa-apa ini bisa mempersepsi dia. Ini ramainya kehidupan itu. Jadi kita kembali lagi pada konsep ada 2 hal, ada sang pencipta, ada ciptaan. Maka di dalam Al-Quran kata-kata sholat selalu dikaitkan dengan zakat.
atau setidaknya dengan infak. Jadi ada sesuatu hal yang buat dia, ada sesuatu hal buat kita. Nah, cuma twistnya adalah di sini ya, sholat dan zakat. Kira-kira mana yang merupakan bagian untuk Allah dan mana yang buat kita? Apakah sholat untuk Allah? Tadinya saya pikir sholat itu untuk Allah. Tapi ternyata sholat itu untuk kita. Yang untuk Allah itu bagian zakatnya. Kenapa? Sholat itu adalah fungsi dari keimanan. Ketika kita sholat, kita meraup cahaya si jiwa seperti seolah-olah dicas seperti baterai. Makanya penting untuk menjaga minimal 5 kali sholat wajib itu dijaga, karena itu adalah persyaratan minimal agar jiwa bisa berfungsi dengan baik seluruh hari. Masalahnya kualitas sholat kita itu tidak 100% kebanyakan. Banyak ngelamunnya, lupa ini rakaat keberapa, hilang. Maka ada solusinya. Rasulullah menawarkan ditambal dengan sholat-sholat rawatib. Itu juga tidak cukup, tambah lagi dengan duha, dengan sholat syukrul wudu, dan banyak lagi. Begitu. Artinya sholat itu membuat si jiwa jadi cergas, sehingga dia bisa berdaya, sehingga dia bisa berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dia bisa mempersepsi huda yang kita minta di sini, ihdina syiratal mustaqim. Huda itu diberi petunjuk, tapi kalau petunjuk itu berseliweran tapi jiwanya nggak ngerti, percuma. Doa ini tidak berjalan. Maka sholat itu untuk hamba, dan zakat kita mengeluarkan sesuatu. Itu mirip seperti fungsi iman dan amal soleh. Iman itu untuk kita dapat ketika Allah memberikan sesuatu ke dalam qalb kita, sebuah cahaya, nur iman. Tapi kemudian iman itu tidak bisa tinggal hanya menjadi iman, harus disalurkan menjadi amal soleh. Karena iman tanpa amal soleh bagaikan tidak ada iman. Begitu. Jadi amal soleh itu yang kemudian untuk Tuhan. Ini yang menarik. Karena memang fungsi kita di dunia adalah khalifah fil ard. Jadi representasinya dia. Maka Allah dalam hadis berkata begini, aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Kan aneh orang yang mendengar, bagaimana engkau bisa sakit? Maksudnya Allah adalah, ya si fulan sakit. Kau tidak menjenguknya, aku ada di sana. Seperti itulah. Jadi amal soleh itu kita mengalirkan sesuatu khazanah yang spesial yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau kata orang Sunda, amal soleh itu tidak bisa dikerjakan ngarawu kusiku. Jadi nggak mungkin mengerjakan suatu amal soleh di luar hal yang kita tidak dapat terjangkau. Tidak seperti itu naturnya. Apapun yang ada di dalam jangkauan tangan kita, di bumi yang kita pijak hari ini, itulah amal-amal yang utama. Dan tinggal itu diberesi imannya, karena apapun yang kita lakukan, kita tidak sekedar menolong katakanlah, tapi dari menolong itu kita harus ada kesadaran kita tengah menjadi sebuah channel. Jadi kita mengalirkan asmanya, dia yang maha menolong. Ketika kita memaafkan, kita sedang mengalirkan dia yang maha pemaaf gitu. Jadi itu fungsi dari sebuah kekhalifahan. Kita menjadi representasi darinya. Sehingga memang dari Al-Fatihah ini berkaitan dengan harus terbangun iman dan amal soleh. And by the way, rumusan iman dan amal soleh ini yang disebut dengan takwa. Nah, nanti menjelang Ramadan, ayatnya jelas, saumlah untuk meraih takwa. Nah, bagaimana kita akan mengelaborasi apa itu takwa, apa itu iman dan amal soleh? Insya Allah dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.